Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpah ruahkan kepada kita sekalian, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita kembali berjumpa. Hadirin, kita biasa mendengar orang yang mengatakan sakit hati. Nah, yang akan kita ulas secara singkat hari ini adalah yang merusak hati. Hati nurani seorang muslim bisa menjadi rusak. Jangan sampai hati kita menjadi rusak seperti orang-orang kafir. Kafir itu berasal dari kata kufur yang berarti menutup. Dalam Al-Quran ada berbagai makna yang berbeda tentang istilah kafir ini. Ada namanya kafir at-tauhid, yaitu menolak Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 73. Kemudian ada kufur nikmah atau kafir nikmah yang ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah banyak diberikan kepadanya. Hal ini juga diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Kemudian kafir itu menunjukkan perilaku menutup diri, tidak mau menerima atau mengingkari kebenaran tentang Tuhan Allah dan ajaran-ajarannya. Nah, ini yang disebut kafir. Kafir kaitannya di dalam istilah agama, dalam negara tidak ada memang istilah kafir, hanya di dalam negara. Istilah kafir itu hanya di dalam agama, tidak ada di dalam istilah negara. Dalam bahasa agama, kafir itu ada dua. Kafir semitik atau ahlil kitab. Yang kedua kafir non-semitik, yaitu kafir musyrik. Ini tidak punya kitab dan dia menyembah berhala. Itu disebut kafir. Kafir musyrik adalah anti terhadap hari kiamat misalnya. Tidak beriman kepada adanya surga dan neraka. Nah, ini termasuk kafir. Kemudian yang bisa merusak hati itu menjadi rusak sehingga menjadi kafir kita adalah dosa dan maksiat. Dosa dan perbuatan-perbuatan kejahatan. Terutama kejahatan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perbuatan itu, perkataan itu, tingkah laku itu adalah melanggar aturan Allah. Dosa dan maksiat, semakin banyak dosa seseorang itu, maka hatinya semakin hitam. Sebab begitu orang berbuat sedikit kejahatan, berarti ada satu titik noda dalam hatinya. Berkali-kali kalau dia berbuat kejahatan, bertambah banyak titik noda itu di dalam hati.
Yang akhirnya lalu hati itu menjadi hitam dan terhalang dari cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang bisa juga merusak hati itu adalah melalaikan Allah dan menyibukkan sesuatu selain dari Allah. Perbuatannya bukan karena Allah, perkataannya bukan karena Allah, sikap dan tingkah lakunya bukan karena Allah. Ini yang bisa merusak hati. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Hadirin. Yang berikutnya adalah yang bisa merusak hati itu adalah bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk. Orang-orang yang kelakuannya selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Apakah rezeki itu makanan, uang, jabatan, kedudukan, itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus selalu kita ingat. Sehingga setiap perbuatan, perkataan, atau perilaku yang kita laksanakan, itu harus diawali dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Allah. Dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian perlu juga diketahui bahwa yang bisa merusak hati seseorang, yang bisa merusak pribadi seseorang itu pada hakikat ada 3. Yang pertama orang tuanya atau keluarganya. Yang kedua pendidikannya. Yang ketiga lingkungannya. Biasanya kalau orang tua atau keluarganya tidak baik, maka anaknya, keturunannya itu akan terimbas tidak baik juga. Barangkali kita sering mendengar buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi biasanya buah itu akan jatuh di dekat pohonnya. Walaupun ini barangkali juga tidak mutlak. Kemudian pendidikan. Pendidikan itu bisa menyebabkan pribadi seseorang, hati orang menjadi baik. Dan bisa juga hati orang itu menjadi jahat karena pendidikan. Bisa menjadi keras, bisa menjadi lembut. Itu juga karena pendidikan. Dia dididik menjadi keras, dia dididik menjadi lembut, dia dididik menjadi jahat dan semuanya. Sehingga hadirin pendengar sekalian yang berbahagia, tidak mustahil bahwa ada seseorang yang bisa menjadi begini dan begitu karena pendidikan. Pendidikan itu dimulai dari kita masih bayi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu, pendidikan itu harus diberikan sejak dia lahir. Kemudian sampai dia meninggal dunia. Itu dididik terus. Sehingga dia bisa mengatakan sesuatu yang baik, dia bisa bertingkah laku yang baik, itu lewat pendidikan. Katakanlah, yang mungkin perlu juga menjadi peringatan dan perhatian kita. Kalau dia sudah tidak biasa menyebutkan nama seseorang yang baik, katakanlah. Misalnya dia tidak biasa menyebutkan nama Muhammad misalnya. Atau tidak biasa menyebutkan kata Allah. Nanti begitu dia masuk ke dalam kubur, tatkala ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir,
Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bagaimana dia akan menyebut nama Tuhannya itu adalah Allah kalau dia tidak pernah menyebutkan atau tidak biasa menyebutkan kalimat itu. Begitu juga dengan nama Muhammad. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu, siapa nabimu? Siapa nama nabimu? Kalau dia tidak pernah menyebut nama itu. Yang biasa dia hafal tuh nama pembalap sepeda motor, nama pemain bola, nama penyanyi. Padahal pemain bola, pembalap sepeda motor, penyanyi itu tidak pernah ditanya di dalam kubur. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Yang berikutnya yang bisa mempengaruhi hati seseorang itu adalah lingkungan. Apakah lingkungan langsung atau lingkungan melalui media lain? Ada orang yang tidak pernah keluar dari rumah, tapi dia rusak. Kenapa? Karena lingkungannya itu dia misalnya menonton film. Apakah film yang ada di HP, YouTube misalnya, yang jelek-jelek. Itu akan sangat mempengaruhinya. Sebab pada hakikatnya anak yang lahir ini kan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu anaknya yang orang tuanya siapapun, anaknya itu fitrah. Dan di dalam rahimnya itu sudah ada perjanjian dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Lalu dia menjawab, benar, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Tetapi begitu dia lahir ke dunia, dia ingkar terhadap nama itu. Karena nama itu tidak sering diulang-ulang. Dia ingkar. Nah, orang tuanya atau orang-orang tua, orang yang lebih tua dari dia, kakaknya dan sebagainya, itu kadang-kadang yang menyebabkan, yang membawa anak kita itu kepada jurang kebinasaan. Kemudian yang bisa merusak hati ini berlebihan makanan dan minuman. Imam Syafi'i berkata, kekenyangan memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, mengajak tidur, melemahkan semangat beribadah. Itu kalau orang kekenyangan. Terlalu banyak ketawa, begitu juga. Itu bisa merusak hati, bahkan bisa mematikan hati. Jangan kamu memperbanyak ketawa karena kebanyakan ketawa itu akan mematikan hati. Begitu hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian banyak berbohong. Ini yang bisa merusak hati. Banyak orang yang berbohong menciptakan suasana humor dan canda sehingga menjerumuskan diri di dalam kebinasaan. Sebab kadang-kadang di dalam humor itu terdapat hal-hal yang tidak benar. Bahkan kadang-kadang yang dijadikan humor itu adalah Allah dan Rasulnya serta agama yang benar ini. Kemudian banyak tidur, itu juga bisa merusak hati. Rasulullah bersabda, dikatakan oleh Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku itu tertidur, namun hatiku tidak tidur. Biasanya kalau orang tidur, maka tertidur pula hatinya. Kecuali Nabi. Tidur itu pada hakikatnya adalah kematian kecil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.